Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Apa kabar di siang hari ini? Pasti semua baik-baik, karena semua ada hadir di saat ini, berarti semua dalam keadaan sehat, bukan? Ya, materi kita mungkin ada yang sudah tahu. Hari ini jadwal kita tentang stunting adalah masalah pertumbuhan anak. Stunting adalah masalah pertumbuhan anak. Sebelum jauh kita saya menjelaskan tentang materi kita, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Selvi Pai, SPD, asal lembaga saya TK Harapan Mulia. Saya pernah berstudi D3, D2, PGTK di Universitas Negeri Manado, itu Fakultas Ilmu Pendidikan di Tomohon, dan setelah itu saya ambil S1-nya di Uncen, Universitas Cendrawasih. Nomor WA saya, kalau Bapak Ibu mau hubungi saya, mungkin ada yang mau minta bantu, ada yang mau bertanya tentang masalah stunting ini, dapat Bapak Ibu hubungi ke nomor WA saya, yaitu nomor WA saya yaitu 0823 2210 103132. Itu nomor WA saya. Kalau nomor HP saya 0812 442 2606. Next, lanjut. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, tujuan dan pokok materi, ya, saya minta Bapak Ibu semua berdiri, kita goyang-goyang dulu, kita senam otak biar kita sehat, biar kita sehat. Mari kita bersenam otak, diiringi dengan pemanasan saklar otak. Langkah pertama, tekan dan gosoklah bergantian. Lompat kiri, lompat ke kanan, tangan diangkat, lain dilemaskan. Pasang telinga supaya dengar, umpan balik citra mantap sudah. Lompat kiri, lompat ke kanan, tangan diangkat, lain dilemaskan. Angka 8, mari ikuti, kepala diam, mata gerakan. Ingat otak, dua belahan, kiri berpikir, kanan rasakan. Lompat kiri, lompat ke kanan, tangan diangkat, lain dilemaskan. Anak berkembang, jiwa dan raga, suasana senang gembira semua. Tepuk hebat, saya hebat, kamu hebat, semua hebat.
hebat ya. Bapak Ibu saudara, saat ini kita melanjutkan ke materi kita, tujuan dan pokok materi kita di saat ini. Yang pertama, tujuan yaitu peserta mampu memahami peserta dapat memahami dan menjelaskan pengertian dari stunting. Yang kedua, peserta dapat memahami cara percepatan penurunan stunting. Nah, pokok materi, pengertian stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis. Jadi stunting adalah masalah gizi kronis akibat dari kurang asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Itu stunting. Kalau anak-anak mengalami stunting, itu karena kurangnya asupan gizi dari seorang ibu. Karena anak-anak itu bisa sehat, itu berarti seorang ibu itu dia memperhatikan pola makannya. Ketika janin masih ada di dalam kandungan, ibu hamil ini selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, yaitu kalau dulu disebut 4 sehat 5 sempurna ya, tapi sekarang gizi seimbang. Jadi Bapak Ibu harus tahu gizi seimbang itu kita harus tahu makanan apa saja ya yang perlu kita berikan kepada ibu hamil. Sudah tentu kita harus memberikan makanan yang bergizi, itu nasi, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga kacang-kacangan serta susu. Itu yang membuat janin di dalam kandungan itu sehat, tumbuh sehat sampai ia keluar. Kita akan melihat perkembangan anak sampai umur 2 tahun. Jadi gejala stunting Bapak Ibu harus ketahui. Yang pertama, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang kedua, tumbuh gigi yang terlambat. Tumbuh gigi yang terlambat. Yang ketiga, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk. Yang keempat, pubertas yang lambat. Yang kelima, itu saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. Yang keenam, berat badan lebih ringan untuk anak seusianya. Faktor-faktor yang menyebabkan anak itu stunting, faktor apa saja? Mungkin Bapak Ibu tahu faktor apa yang menyebabkan anak itu bisa stunting. Yang pertama, kurangnya gizi yang dalam jangka waktu lama.
Yang kedua, pola asuh kurang efektif. Pola asuh yang kurang efektif. Yang ketiga, pola makan, harus dijaga pola makannya. Yang keempat, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Pas dia melahirkan, tidak ada air bersih. Itu yang harus dijaga. Harus sediakan air bersih. Itu sangat penting, lingkungan bersih, makanan semua tersedia dengan baik, sanitasi itu harus disiapkan dengan baik, supaya stunting itu tidak mengganggu pada diri anak. Yang berikut, gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Itu kalau ibu hamil, dia tidak boleh ada darah tinggi, ya, dibilang hipertensi itu darah tinggi. Itu juga bisa mengganggu pertumbuhan anak di dalam kandungan. Yang keenam, sakit infeksi yang berulang-ulang. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau ada anak yang sakit berulang-ulang, pertumbuhannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kita lihat mungkin kalau sudah ada itu, berarti kita harus memperhatikan terus makanan, asupan gizinya. Kita selalu memperhatikan, itu selalu memberikan makanan yang bergizi, yaitu makanan nasi, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, telur, daging, susu. Kita harus berikan kepada anak ini supaya ketika dia mengkonsumsi makanan yang bergizi, di situ akan terlihat perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga bisa mengurangi stunting tersebut. Yang berikut, faktor sanitasi yang tidak memadai, itu faktor air bersih tidak ada. Jadi itu juga yang membuat seseorang itu bisa kena stunting. Cara mencegah stunting, Bapak Ibu harus tahu cara pencegah stunting. Yang pertama, kita harus pahami konsep gizi. Yang kedua, pilihan menu beragam. Jadi kita harus memberikan menu yang beragam, artinya hari ini makan nasi, ikan, sayur, besoknya nasi dengan tahu, atau gantian begitu dengan telur, kacang-kacangan atau sayur-sayuran yang berbau kacang, seperti kacang panjang. Itu juga sayur-sayuran yang berdaun seperti bayam, itu adalah menambah asam folat untuk membentuk otak seorang anak itu. Dan juga kita harus memberikan pemeriksaan secara rutin, yaitu selalu memberikan timbangan, selalu menimbang anak dan mengukur tinggi badannya. Karena di sekolah kita masing-masing sudah ada timbangan, sudah ada ukuran tinggi badan, maka setiap bulan kita harus cek kembali anak punya pertumbuhan. Yang berikut, pentingnya ASI. Selama anak masih bayi, kita harus memberikan dia ASI eksklusif, ASI sepenuhnya sampai umur 2 tahun. Karena itu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Ya, kalau kita memberikan
memberikan ASI, maka tentunya anak itu akan bertumbuh dengan sehat, dan anak itu bisa menjadi anak yang luar biasa. Yang berikut, konsumsi asam folat. Asam folat itu seperti tadi saya katakan bahwa seorang bayi juga sangat membutuhkan sayur-sayuran yang berdaun dan juga buah-buahan serta kacang-kacangan, karena itu untuk membuat otak itu menjadi cerdas, yaitu untuk asam folat. Dan yang berikut lagi, tingkatkan kebersihan. Kebersihan di sini kebersihan diri. Nah, kita perhatikan ketika kita makan, anak-anak ketika makan kita harus memberikan dia harus cuci tangan sebelum makan, atau sering mandi, tidak boleh tidak mandi, karena itu juga mempengaruhi seorang anak itu bertumbuh dengan sehat, ya. Kebersihan lingkungan itu juga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak itu tidak gampang kena stunting. Yang berikut, faktor sanitasi. Faktor sanitasi itu kan bagaimana mencuci tangan harus dengan sabun, dengan air yang bersih, air yang mengalir, supaya semua kotoran itu bisa hanyut. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Kalau tidak ada, mari kita menyanyi dulu. Kita menyanyi lagu untuk makanan, ya, makanan sehat biar stunting itu tidak ada pada diri seseorang. Kita nyanyi dulu. Nasi, ikan, sayur, buah, telur dan susu, itulah makanan kita. Masyarakat sehat, negara kuat, berkat 4 sehat 5 sempurna. Berkat 4 sehat 5 sempurna, ya. Berkat nasi ikan, sayur, buah, dan susu, ya. Sampai di sini kegiatan kita di hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di saat ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.